You need to hear this if you're a beginner content creator. Hai teman-teman, ini teman internet kalian, Grace. Kalian tahu YouTube kan? Tempat di mana kita semua menonton video kucing, belajar cara membuat kue yang agak meragukan, atau mungkin kalian tahu, menonton orang seperti saya berbicara di depan kamera. Ini adalah hal yang besar, platform yang sangat luas bagi siapa saja yang ingin membagikan suara mereka, hobi aneh mereka, atau bakat luar biasa mereka. Dan coba tebak, membuat video untuk tempat yang liar dan menakjubkan ini semakin menarik dan sedikit futuristik. Kita berbicara tentang kecerdasan buatan, atau AI, yang masuk ke dalam dunia ini. Kedengarannya agak seperti fiksi ilmiah, mungkin seperti film di mana robot mengambil alih dunia. Tapi percayalah, ini tidak sedramatis itu, dan sebenarnya cukup membantu kami para kreator. Bersiaplah, karena permainan YouTube kalian mungkin akan naik level. Dengan sedikit bantuan dari teman robot baru kita. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan subscribe ke channel Muhammad Alip, agar lebih banyak orang memahami teknologi AI, terutama bagi para kreator konten pemula. Oke, jadi cerdasan buatan. Kedengarannya rumit banget ya, kayak di film fiksi ilmiah atau film thriller teknologi tinggi. Seperti sesuatu yang hanya dipahami oleh para jenius teknologi di lab rahasia. Mungkin kalian membayangkan orang-orang berjas lab putih, dikelilingi lampu berkedip dan gadget futuristik. Tapi mari kita bahas dengan cara sederhana. Tidak perlu gelar doktor ilmu komputer di sini. Bayangkan kamu punya anak anjing, dan kamu mengajarinya untuk duduk. Kamu mulai dengan perintah sederhana dan banyak kesabaran. Kamu memberinya hadiah setiap kali ia duduk. Anak anjing itu mulai mengerti bahwa duduk sama dengan hadiah yang enak. Akhirnya, anak anjing itu belajar duduk sama dengan hadiah. Ini adalah bentuk pembelajaran sederhana melalui pengulangan dan hadiah. AI kurang lebih seperti itu, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dengan komputer, bukan anak anjing, dan data, bukan hadiah. Alih-alih beberapa perintah, ia belajar dari jutaan informasi. Program komputer ini dilatih dengan sejumlah besar informasi, teks, gambar, video, apa saja, sehingga mereka dapat belajar mengenali pola, dan kemudian membuat prediksi, atau menciptakan hal-hal baru berdasarkan pola tersebut. Ini seperti memberi anak anjing itu perpustakaan buku untuk dipelajari. Bagi kita para kreator YouTube, ini sebenarnya cukup keren. Bayangkan memiliki alat yang dapat membantu Anda melakukan brainstorming ide, atau bahkan mengedit video Anda. Pikirkan tentang semua tugas yang diperlukan untuk membuat video. Kamu harus menemukan ide, menulis naskah, mungkin mencari musik latar, mengedit rekaman, menambahkan beberapa grafis keren. Banyak sekali. Dan itu bisa sangat melelahkan. Kamu harus menemukan ide, menulis naskah, mungkin mencari musik latar, mengedit rekaman, menambahkan beberapa grafis keren. Banyak sekali. Dan itu bisa sangat melelahkan. Tapi bagaimana jika kamu punya asisten? AI dapat bertindak seperti asisten super untuk banyak langkah ini. AI dapat menyarankan pengeditan, menemukan musik yang sempurna, atau bahkan membantu dengan brainstorming awal. AI bukan untuk menggantikan kreativitas Anda. Suara dan ide unik Anda tetap menjadi bagian terpenting. AI hanyalah alat untuk meningkatkan apa yang sudah Anda lakukan. Sebaliknya, AI ada di sini untuk menangani beberapa hal yang lebih repetitif, atau memakan waktu, atau bahkan untuk memberi Anda titik awal ketika otak Anda terasa kosong. Jadi, terimalah teknologi ini, dan biarkan teknologi ini membantu Anda bersinar lebih terang. Baiklah, mari kita bicara tentang salah satu bagian paling menakutkan dalam membuat video bagi sebagian orang, termasuk saya kadang-kadang. Menulis naskah. Itu adalah saat ketika Anda duduk, siap menuangkan ide-ide Anda ke atas kertas, tetapi tidak ada yang keluar. Menatap halaman kosong bisa terasa seperti melihat ke dalam kehampaan, ruang kosong yang luas yang tampaknya membentang selamanya. Dan kehampaan itu hanya menatap balik, hampir mengejek Anda, menilai kurangnya obrolan jenaka Anda. Rasanya seperti kursor berkedip seirama dengan detak jantung Anda, mengingatkan Anda pada jam yang terus berdetak. Disinilah AI bisa menjadi penyelamat, atau setidaknya penghancur penundaan utama. Bayangkan memiliki alat yang dapat membantu Anda menembus penghalang awal itu. Anggap alat penulisan naskah AI sebagai mitra brainstorming Anda yang sangat antusias, selalu siap memberikan ide kepada Anda. Orang yang selalu penuh ide, meskipun beberapa di antaranya agak di luar sana. Ini seperti memiliki teman kreatif yang tidak pernah kehabisan tenaga. Anda masih sutradaranya, bosnya, orang yang membuat keputusan akhir, tetapi AI dapat memulai prosesnya. Ini seperti diberikan draft kasar di atas piring perak. Jadi bagaimana cara kerjanya? Banyak alat penulisan AI, seperti Jasper atau Writer, atau bahkan ChatGPT yang sangat populer, bekerja dengan Anda memberi mereka sebuah prompt. Prompt ini seperti benih yang akan ditumbuhkan oleh AI menjadi naskah lengkap.
Prompt ini bisa berupa ide video sederhana, seperti resep kue gan yang mudah, atau ulasan lucu tentang film yang buruk. Semakin spesifik Anda, semakin baik AI dapat menyesuaikan hasilnya. Anda dapat memberitahu AI nada yang Anda inginkan, lucu, informatif, unik, dan siapa target audiens Anda. Ini membantu AI untuk mencocokkan gaya yang Anda butuhkan. Kemudian, Anda tekan generate, dan seperti sulap, tetapi sebenarnya seperti algoritma yang kompleks, ia mengeluarkan draft. Ini seperti draft pertama muncul entah dari mana. Ini adalah titik awal yang fantastis. Dari sana, Anda dapat mengubah, mengedit, dan menyempurnakan hingga sempurna. AI memberi Anda tanah liat, dan Anda memahatnya menjadi mahakarya Anda. Oke, sekarang kamu sudah punya naskah, mungkin dengan sedikit bantuan dari teman AI-mu. Membuat naskah bisa jadi tugas yang menakutkan, tetapi dengan AI, semuanya jadi mudah. Kamu bisa fokus pada aspek kreatif, sementara AI menangani detail-detail kecilnya. Nah, bagaimana dengan suaranya? Mungkin kamu suka berada di depan kamera dan berbicara. Itu keren. Menyampaikan pesan dengan suaramu sendiri menambahkan sentuhan pribadi dan keaslian yang dihargai penonton. Tapi mungkin kamu sedikit malu kamera, atau kamu tidak suka suara kamu sendiri, kita semua pernah mengalaminya, atau mungkin kamu ingin membuat video dalam bahasa berbeda tanpa benar-benar mengucapkannya. Disinilah teknologi datang untuk menyelamatkan hari. Coba tebak, AI juga bisa membantu itu. Dengan kemajuan dalam AI, sekarang kamu bisa menghasilkan suli suara yang terdengar sangat alami dan menarik. Kita berbicara tentang generator suara AI. Dan mereka telah berkembang jauh dari suara-suara super robot yang terdengar seperti mainan bicara yang rusak. Evolusi dalam teknologi ini benar-benar luar biasa. Alat suara AI ini seperti Murph AI, Descript, yang juga melakukan hal-hal pengeditan keren yang akan kita bicarakan nanti. Play HD atau Eleven Labs dapat mengambil naskah tertulis kamu dan mengubahnya menjadi audio yang diucapkan. Ini berarti kamu dapat menghasilkan suli suara yang terdengar profesional tanpa harus berdiri di depan mikrofon. Kamu seringkali dapat memilih dari seluruh pustaka suara yang berbeda. Pria, wanita, aksen yang beda, nada yang berbeda seperti ceria, serius, atau percakapan. Variasi ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan suara agar sesuai dengan nada dan gaya konten kamu. Beberapa alat bahkan memungkinkan kamu menyesuaikan kecepatan, nada, dan penekanan agar terdengar lebih alami. Kamu dapat menyempurnakan pengaturan ini untuk memastikan suli suara cocok dengan video kamu. Sungguh luar biasa betapa realistisnya beberapa suara ini. Batas antara suara manusia dan yang dihasilkan AI semakin kabur, menjadikannya waktu yang menyenangkan bagi para pembuat konten dimanapun. Bagian 5. Membuat keajaiban film. AI untuk editing dan efek-efek keren. Editing, bagi sebagian orang, ini adalah bagian paling kreatif dalam membuat video. Bagi yang lain, halo ini saya, rasanya seperti teka-teki yang tak berujung, di mana kita hanya mencoba menemukan satu klip kecil yang kita tahu sudah direkam. Tapi tunggu dulu, karena AI datang untuk membuat editing video lebih mudah dan lebih menyenangkan. Peralatan editing bertenaga AI tidak akan melakukan segalanya untuk Anda, seperti mengubah rekaman kucing Anda yang goyang menjadi film Hollywood blockbuster secara ajaib. Tetapi mereka pasti dapat mempercepat proses dan menambahkan beberapa sentuhan profesional yang keren, tanpa Anda perlu menjadi editor film berpengalaman. Bayangkan beberapa tugas yang membosankan dalam mengedit. Memotong jeda panjang atau dan yang sering kita ucapkan. AI sebenarnya dapat mendeteksi ini dan menghapusnya secara otomatis di beberapa perangkat lunak, seperti Descript. Bagian 6. Bayangkan ini. AI mencari atau membuat visual Anda. Wah, jadi, kamu sedang membuat video. Kamu sudah punya naskah, mungkin juga suli suara, tapi bagaimana dengan visualnya? Terkadang kamu berbicara langsung ke kamera, dan itu bagus. Tapi di lain waktu, kamu membutuhkan gambar, klip video pendek, yang sering disebut B-roll, atau grafik untuk menggambarkan apa yang kamu bicarakan, dan membuat penonton tetap tertarik. Mencari visual yang tepat bisa memakan waktu lama menggulir situs web stok foto, mencoba menemukan sesuatu yang tidak klise atau terlalu sering digunakan. Nah, kejutan, AI hadir untuk membantu hal ini juga, dan ini cukup mencengangkan. Salah satu cara AI dapat membantu adalah dengan mempermudah pencarian visual yang sudah ada. Beberapa platform stok foto dan video canggih menggunakan AI untuk meningkatkan fungsi pencarian mereka. Jadi alih-alih hanya mengetik anjing bahagia, kamu bisa mengetik anak anjing Golden Retriever berbulu halus, bermain di ladang bunga aster saat matahari terbenam. Dan AI akan mencoba menemukan gambar yang cocok dengan deskripsi yang jauh lebih spesifik itu. Bagian 7. Tetap asli, tetap kamu. Keaslian adalah rajanya. Jangan copas ya.
Oke, bagian ini super penting, jadi dengarkan baik-baik teman-teman kreatifku. Kita sudah membahas berbagai cara keren bagaimana AI bisa membantu menulis naskah, mengisi suara, mengedit video, bahkan membuat gambar. Kedengarannya seperti mimpi kan? Dan memang begitulah. Tapi dengan kekuatan besar, dan AI itu sangat kuat, datang tanggung jawab besar. Dan tanggung jawab itu adalah menjaga kontenmu tetap asli, dan, yang terpenting, tetap menjadi milikmu. AI adalah asisten yang fantastis, partner brainstorming yang brilian, tetapi AI tidak boleh menggantikan kreativitas dan suaramu yang unik. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah hak cipta. Jika kamu menggunakan AI untuk menghasilkan gambar, musik, atau bahkan sebagian besar teks, kamu harus benar-benar berhati-hati tentang dari mana AI mendapatkan data pelatihannya, dan apa yang dikatakan ketentuan layanan alat AI tentang kepemilikan dan hak penggunaan. Bagian ke-8, menggabungkan semuanya. Alur kerja video AI Anda yang luar biasa. Baiklah, kita sudah membahas banyak hal. Kita tahu AI bisa membantu dalam hal naskah, suara, penyuntingan, dan visual. Tapi bagaimana sebenarnya kita menggabungkan semua bagian ini untuk membuat video YouTube? Mari kita bayangkan alur kerja langkah demi langkah, panduan ramah untuk memasukkan AI ke dalam proses pembuatan video Anda, tanpa kehilangan akal atau gaya unik Anda. Ini bukan serangkaian aturan yang kaku. Lebih seperti peta jalan fleksibel yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri, dan jenis video yang Anda sukai. Anggap saja seperti membangun dengan Lego. Anda memiliki semua balok AI yang keren ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyatukannya. Langkah pertama, ide dan naskah. Anda mulai dengan ide video brilian Anda. Mungkin Anda menggunakan alat AI seperti ChatGPT atau Jasper untuk melakukan brainstorming beberapa sudut pandang, meneliti kata kunci, atau bahkan membuat kerangka kasar. Anda bisa bertanya, beri saya 5 ide video tentang hidup berkelanjutan untuk pemula. Setelah Anda memiliki konsep inti, Anda mulai menulis naskah. Bagian 9. Ayo berkarya. AI adalah sahabat baru kalian yang sedikit kutu buku. Jadi, begitulah teman-teman internetku. Sebuah tur kilat tentang bagaimana AI bisa menjadi sahabat baru kalian di dunia pembuatan konten YouTube yang liar ini. Mungkin terlihat banyak, atau bahkan sedikit menakutkan pada awalnya. Tapi sejujurnya, ini semua tentang membuat hidup kita sebagai kreator sedikit lebih mudah dan membuka cara-cara baru untuk menjadi kreatif. Dari brainstorming ide naskah yang rumit, hingga menambahkan sentuhan profesional dengan alat pengeditan bertenaga AI, kemungkinannya sangat menarik. Ini seperti menemukan seperangkat perlengkapan seni baru yang tidak pernah kamu tahu kamu butuhkan. Tetapi, sekarang kamu tidak dapat membayangkan berkarya tanpanya. Hal terpenting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa AI adalah alat. Dan seperti alat apapun, AI paling efektif ketika digunakan oleh manusia kreatif. Yaitu kalian. AI bukan untuk mengambil alih channel kalian atau mencuri ide kreatif kalian.